Semoga berkah ilmunya. Amin. Bapak sekalian, alhamdulillah sampai kita di penghujung tahun tidak pada pagi ini. Waktu menunjukkan jam 7 kurang 15 menit. Sebelum kita takdimkan dengan doa seperti biasa, ada informasi yang pertama. Porsilan ahad depan bertempat di musola Riyadhus Shalihin. Pimpinan salah satunya guru kita di sini, Ustaz Muda, Ustaz Agus Kusyairi. Itu Jalan Haji Aslan, tahu ya? Tahu kan? Itu musolanya guru kita Kiai Haji Ahmad Baydui Alhamdulillah. Takrir insyaallah sampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abu Bakar Aziz MA dan ceramah oleh guru kita Kiai Haji Ridwan Abdullah. Untuk informasi keuangan kita, taklim kita pada pagi hari ini di Masjid Nur Huda. Ini adalah taklim kita yang ke 1081. Saudara kita 7.360.500 rupiah. Tanggungan tadi masuk alhamdulillah 905.000 rupiah. Dari donatur alhamdulillah masuk 700.000 rupiah. Total 8.965.000. Dikeluarkan untuk rutinitas pada pagi ini 1.300.000 rupiah, sehingga saldo akhir kita pada posisi 7.660.000 rupiah. Pada jamaah sekalian, sebelum ditutup dengan doa, ada sedikit sambutan pengumuman dari Ketua Yayasan Porsilan pada Bapak yang ingin berbagi di masyarakat. Setelah channel apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin panitia, nasinya nanti dulu. Nanti saya ngomong jadi kagak fokus. Orang kan pentingkan nasi daripada omongan, kan? Taruh tong ya, tong. Taruh tong. Taruh tong. Pasti laku nasi udah. Saya lagi ya biar rada mantap ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat kepada baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para asatidzah, para hujjah, para bapak, jamaah sekalian, mohon izin sebentar saya minta waktunya, bahwa sama-sama kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini di saat hujan turun sangat lama sejak subuh, tapi tidak mengurangi dan menyurutkan langkah kita. Mudah-mudahan ini sebagai investasi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah dengar dan baca juga ada seorang ulama besar, usianya itu 500 tahun, dan 500 tahun itu tidak pernah sedikit pun dia pakai untuk maksiat. Semuanya dipakai buat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kisah singkatnya, sang ulama ini meninggal. Kemudian kata Allah kepada malaikatnya, wahai malaikatku, dengan ridhoku masukkan hamba ini ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Sang ulama yang merasa ibadahnya 500 tahun berkata, ya Rabb, bersama ibadahku, kata Allah pada malaikatnya, wahai malaikatku, lemparkan hambaku ini ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimin qarrabullah. Kemudian hamba itu mohon ampun kepada Allah.
dan Allah adili dia. Wahai malaikatku, timbanglah ibadah hambaku ini yang 500 tahun dengan nikmat yang aku berikan di sebelah matanya. Ditimbang oleh malaikat amalnya, ibadahnya 500 tahun dengan nikmat sebelah mata. Ternyata nikmat Allah lebih besar daripada ibadah 500 tahun. Dari kisah ini, jamaah sekalian, yang ingin saya katakan bahwa kita tidak pernah tahu amalan yang mana yang diterima oleh Allah yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak amalan kita yang mana? Nggak pernah tahu. Karena Pak, sekelas Imam Hasan Al Basri ketika melamar Rabi'atul Adawiyah ditanya, wahai Imam, kalau engkau mau menjadikan aku sebagai istri, tolong jawab pertanyaanku. Ini imam, seorang imam yang luar biasa keilmuannya. Bagaimana nanti saat aku meninggal, apakah aku mati dalam husnul khotimah atau su'ul khotimah? Sang imam nggak tahu. Cinta seperti itu. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Porsilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ada sebuah peluang yang sangat besar dan dahsyat. Kita oleh Haji Taufik ditalangin dulu untuk membebaskan lahan di depan masjid kita. Jadi dia talangi. Sekarang kita diwajibkan untuk mengganti talangan itu. Kenapa? Kalau nanti di kemudian hari masjid itu dipasang tukang Indomaret atau Alfamaret, maka keindahan estetika dari masjid itu menjadi hilang. Nah, akhirnya Pak Taufik membebaskan untuk diberikan kepada Porsilah, tapi memberikannya tidak cuma-cuma, kita disuruh ganti. Alhamdulillah. Saudara-saudara, ada 286 meter. Alhamdulillah, pengajian kemarin kita list udah dapat dengan hal yang sangat spektakuler untuk saya. Ada 30 meter sudah terbayar dari jamaah sekalian. Hari ini bertepatan tanggal 10 Muharram, kita gantungkan cita-cita kita. Dan saya semalam sempat berpikir, kalau 286 sementara masjid dan musola yang tergabung dalam Porsilah itu ada 54 masjid ya, 60 malahan. Saya semalam saya ambil udah 50 aja dah. Berarti satu masjid kita minta kesediaannya semasjid itu 5 meter. Berapa? 5 meter. Semasjid itu 5 meter, berarti setiap masjid 5 meter, 5 meter, 5 meter. Kalau ada 50, 5 kali 5, 25 ya. Berarti sisanya itu 30 udah kebayar tuh. Nah, dari 5 meter ini 1 meternya 2 juta. Kan gitu. Bener gak ini? Jadi setiap masjid punya tanggung jawab. Saya dan kawan-kawan pengurus yayasan mempunyai tanggung jawab kepada jamaah ini. Satu masjid ada 10 juta. Tadi saya tanya sama abang saya, Bang Alim, Bang, Masjid Nurul Huda antum kan RW-nya, ada berapa RT di RW ente? Kata dia ada 8. Berarti kalau ada 8, 10 juta dibagi 8 RT. Encer ya kira-kira? Berapa mandi? 1.250.000. Kalau satu RT ada 100 kakak, berarti 12.000 Pak. Encer kira-kira? Nah, oleh karena itu hari ini kira-kira saya mengajak atas nama pengurus yayasan, kira-kira setuju nggak kalau kita bagi seperti itu? Ini setujunya ke jalan topeng pulau, tahu nggak sih jalan pulau? Setuju baik gitu ya. Kalau setuju, sekali lagi saya tanya, kira-kira model seperti ini setuju bang? Alhamdulillah. Kalau udah ini udah kenceng, biasanya itu yang paling kenceng paling setuju biasanya.
Nanti Bang Aling sama, karena Bang Aling di samping dia bendahara yayasan, dia juga bendahara pembebasan wakaf, yaitu nanti Bang Aling, Bang Sarijan sama Ustaz Mahmud keliling ke masjid-masjid untuk dibagikan bentuk daripada isian atau list kepada masjid-masjid masing-masing. Tentu nanti ada subsidi silang, kayak di kampung saya, Masjid Toha itu RT-nya cuma 3, berarti se-RT dapat 3 juta lebih, kan gitu. Iya enggak? Nanti ada subsidi kayak gini. Orang Jatiwaringin kan kayak kaya, udah kira-kira. Nah, insya Allah kita targetkan, karena memang ditargetkan oleh Bu Ida dan Pak Taufik sebagai orang yang menalangin, itu di sekitaran bulan Oktober kita harus sudah bisa menyelesaikan, dan mudah-mudahan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tidak tahu, siapa tahu hari ini yang kita berikan wakaf tanah di Megamendung, dan itu amalan yang betul-betul diterima oleh Allah, dan Allah dari situ kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah. Jadi setiap peluang yang paling dahsyat dan bagus, mari kita ambil sama-sama. Mudah-mudahan itu menjadi sarana, fasilitas agar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Fatihah 1 kali, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang ada pagi hari ini semuanya pada kepengen keluarin, pengen wakaf semuanya, sehingga hatinya benar-benar bercahaya, dari mukanya kelihatan orang-orang yang luar biasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 1 kali Fatihah lagi kita mohon sama Allah. Mudah-mudahan yang sudah mewakafkan, yang 5 meter, yang 2 meter, yang setengah meter, yang 4 meter, dan mawani yang sepengki, semuanya akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya dijaga, usahanya dilancarkan, rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi sebagai stressing pada Bang Ali, kemudian Bang Sarijan dan Ustaz Mahmud, mulai hari ini nanti anjang sana kepada pengurus masjid masing-masing untuk diberikan list kepada jamaahnya, sehingga peluang ini bisa diraih oleh masyarakat Pondok Gede, dan Pondok Gede menjadi idola kita ketika kita ada di Megamendung Bogor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.